Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mereview materi tentang motorik kasar dan motorik halus. Langsung saja di sini ada pengertian motorik kasar. Jadi gerak motorik kasar terbentuk pada saat anak memiliki koordinasi yang besar terhadap tubuhnya. Perkembangan motorik kasar merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau keseluruhan dari anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Nah, kemudian ada pengertian motorik halus. Jadi, perkembangan motorik halus ialah mengacu pada suatu kemampuan anak dalam melakukan aktivitas dengan melibatkan otot-otot kecil, misal menulis, meramas, menggenggam, menggambar, menyusun balok, dan menggunting. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan motorik kasar. Nah, yaitu perkembangan pada anak usia 4 tahun, anak sangat menyenangi kegiatan fisik yang menantang baginya, seperti melompat dari tempat tinggi atau bergantung kanak-kanak. Nah, kemudian pada usia 5 atau 6 tahun, kegiatan untuk melakukan kegiatan tersebut bertambah. Anak pada masa ini menyenangi kegiatan lomba. Nah, kemudian perkembangan motorik halus. Jadi, pada usia 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Nah, pada usia 5 atau 6 tahun, koordinasi gerakan motorik halus berkembang pesat. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik. Nah, kemudian fase perkembangan motorik kasar. Jadi di usia 3-6 bulan, pada usia ini keterampilan motorik kasar anak yang umumnya dapat dilakukan adalah menahan kepalanya sendiri ketika dalam posisi duduk, mengangkat lengan. Nah, usia 6-12 bulan, di usia ini keterampilan motorik kasar anak yang dikembangkan adalah dapat duduk tanpa disangga, kemudian merangkak dan mencoba berdiri dari posisi duduk. Nah, kemudian usia 1 tahun, jadi keterampilan motorik kasar anak yang bisa dilakukan adalah dapat berjalan dengan satu tangannya dituntut naik kursi atau meja yang pendek, menaiki tangga dan tanpa bantuan, dan menarik atau mendorong mainan beroda. Kemudian usia 2 tahun, keterampilan motorik kasar anak yang bisa ditunjukkan anak adalah dapat melompat menggunakan kedua kaki bersamaan dan berjalan sendiri meski masih kaku. Nah, kemudian usia 3 tahun, keterampilan motorik kasar anak yang umumnya dipelajari adalah dapat melempar bola pada orang dewasa yang berada tidak jauh darinya. Nah, kemudian berjalan tanpa terjatuh dan naik sepeda roda 3. Kemudian fase perkembangan motorik halus. Jadi usia 0-3 bulan, refleks menggenggam, refleks leher. Jika pipi bayi disentuh dengan jari, dia akan menoleh ke arah stimulus dan mulut terbuka. Nah, kemudian usia 4-6 bulan, bayi sudah dapat tengkurap dan terlentang, menumpu badan pada kakinya dan menumpu dada pada lengannya. Nah, kemudian ada peranan permainan bagi perkembangan fisik dan motorik kasar dan motorik halus. Nah, yaitu permainan adalah salah satu bentuk aktivitas sosial yang dominan pada awal masa anak-anak. Bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Permainan tradisional juga dikenal dengan permainan raket. Permainan raket merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak hanya bertujuan untuk menghibur diri, tetapi juga sebagai alat untuk memelihara hubungan dan kenyamanan sosial. Permainan tradisional dapat membantu mengembangkan motorik kasar anak seperti keseimbangan, koordinasi, gerakan tubuh, dan kekuatan otot. Jadi permainan tradisional juga dapat membantu mengembangkan logika, berhitung, dan kemampuan bersosialisasi anak. Nah, kemudian ada manfaat dan tujuan permainan bagi perkembangan fisik dan motorik kasar dan motorik halus. Nah, perkembangan fisik yang pertama, meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kelenturan. Kemudian yang kedua ada perkembangan motorik kasar. Nah, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan bergerak. Yang kedua, meningkatkan
kemampuan mengontrol gerakan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Baik, sekian materi dari saya.